Sunfasiang hari Rabu 5 April 2023 dengan judul Genggam Waktu dan Jalani Setiap Detik dengan Bermakna. 5, 4, 3, 2, 1. Mendengar suara hitungan mundur akan terpikir tentang peluncuran roket atau lari jarak pendek 100 meter, membuat orang memasuki kondisi siap tempur dan segera siap beraksi. Ini adalah TED Talk yang paling populer, yaitu metode aksi yang sangat efektif, dikenal sebagai aturan 5 detik, menganjurkan latihan sehari-hari yang sederhana, menghitung mundur selama 5 detik, agar diri sendiri segera mengambil tindakan. Pidato TED ini memiliki rasio jumlah klik lebih dari 24 juta. Pembicara Mel Robbins dengan judul "Bagaimana Cara Berhenti Menyiksa Diri Sendiri" merekomendasikan kepada jutaan orang di seluruh dunia untuk menjalankan metode aksi, tetapi aturan 5 detik ini sebenarnya membicarakan tentang mengakhiri kebiasaan yang menunda-nunda. Menggenggam waktu, melakukan saja sudah benar. Ini juga merupakan apa yang Master Cheng Yen himbau kepada semua orang. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Lakukan selangkah demi selangkah dengan mantap. Bagi saya, waktu sungguh padat, seperti hampir tidak bisa bernafas. Ini yang disebut waktu. Menggenggam setiap waktu dalam kehidupan, terkadang waktu sebegitu padat juga telah kita gunakan dengan baik, namun masih tidak sempat. Kita harus sangat waspada. Genggam waktu dan jalani setiap detik dengan bermakna. Bapak bangsa Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pernah berkata, "Waktu adalah uang." Dapat dikatakan bahwa kunci sukses seseorang adalah kemampuannya menggunakan waktu dengan bijak. Janji temu dengan kesuksesan. Bapak manajemen waktu Peter Ferdinand Drucker memiliki sepatah kata bijak. Pencapaian Anda terletak pada di mana Anda menghabiskan waktu Anda. Jika kita menghabiskan waktu untuk menggerutu, maka kita menjadi wanita penggerutu. Jika menghabiskan waktu untuk pilih-pilih, hasilnya tidak berbelas kasihan. Jika menghabiskan waktu di wajah kita, akan sukses menjadi wanita cantik. Jika menghabiskan waktu menjaga kesehatan, akan memperoleh tubuh jasmani yang sehat. Jika kita menghabiskan waktu dengan keluarga, akan mendapatkan belayan kasih keluarga. Jika kita menghabiskan waktu untuk meningkatkan kualitas diri, maka cita-cita akan tercapai. Waktu itu adil. Hanya saja, setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Pilihan kita tidak ada yang benar dan salah. Yang berbeda adalah hasil akhir. Politikus dinasti Song Utara, Ouyang Xiu, menggunakan waktu luang dengan maksimal. Apa yang dikenal 3 di atas punggung kuda, di atas kakus, dan di atas bantal, adalah karya terbaik yang diapresiasi secara luas. Menjadi penulis besar pada zamannya. Pada tahun 2020, selama pandemi COVID-19, menggunakan data bervolume besar dan kecerdasan buatan, Tang Feng yang membantu pemerintah dalam pencegahan pandemi,
juga sangat menekankan pada manajemen waktu. Dia menerima wawancara dari majalah Commonwealth, merekomendasikan semacam trik kerja dengan efisiensi tinggi, metode Pomodoro. Ini adalah di akhir era tahun 1980, Francesco Cirillo, teknik pengaturan waktu yang telah dikembangkan dengan 25 menit sebagai durasi, fokus hanya pada satu hal. Dengan cara ini, dengan sendirinya dapat menumbuhkan kekuatan konsentrasi, juga dapat mengatasi kebiasaan buruk menunda-nunda. Pentingnya manajemen waktu pada dasarnya bukan untuk melakukan lebih banyak hal, tetapi menggunakan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan target adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan bukan untuk menarik panjang waktu kerja, karena waktu mesti dihabiskan pada tugas yang memiliki nilai berharga. Akademi Kepemimpinan Pria Barack Obama di Dallas, Amerika Serikat, atas inisiatifnya sendiri mengundang insan seci untuk meningkatkan karakter dari bibit pengajar melalui pelatihan guru. Materi dalam pelajaran adalah agar manajemen waktu dimasukkan ke dalam perencanaan. Seci ada satu pelajaran tentang manajemen waktu dan bertanggung jawab dengan waktu. Pelajaran yang saya dan murid saya dapatkan adalah bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan harus berdasarkan skala prioritas, bukan sebaliknya, malah mendahulukan bermain atau sejenisnya. Pekerjaan yang harus diselesaikan harus menjadi pertimbangan yang diprioritaskan. Setelah pelajaran tersebut, saya melihat adanya kemajuan yang mencolok dari para murid. Saya menyukai seci materi pengajaran, adanya pendekatan tradisional dalam hubungan antar sesama, seperti saling menghormati, bertanggung jawab, dan kepercayaan. Prinsip kebenaran yang sederhana ini sudah semakin menipis di dalam masyarakat zaman sekarang. Wakil Presiden Asus Global, Lin Zongliang, dalam sebuah seminar publik di Jingxi Bookstore, berbagi tentang bagi yang mengerti untuk menggunakan waktu dengan bijak, barulah akan berhasil menggapai tujuan hidupnya. Belajar manajemen kehidupan diri, manajemen waktu, barulah akan membuat kita hidup lebih bahagia di tengah keterbatasan. Di tengah kehidupan saya yang sibuk, bagaimana membuat kehidupan dapat dilalui dengan lebih seimbang, bahagia, dan sehat. Di antaranya yang terpenting adalah manajemen waktu, serta di dalam lubuk hatimu menginginkan peran kehidupan bagaimana yang ingin dicari dalam hidup ini. Kemudian memerankan dengan baik peran tersebut. Jika Anda dapat memerankan peran tersebut dengan baik, maka Anda akan bahagia. Terdapat salah satu buku dengan peringkat buku terlaris di Amerika. Menjadi buku terlaris lebih dari 10 tahun, berjanji pada keberhasilan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, telah dipublikasi dan telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Penjualan di seluruh dunia melebihi 28 juta eksemplar. Di dalam buku tersebut dikupas tentang 7 kebiasaan yang sangat efektif, memperjelas posisi dan arah manusia. Selanjutnya adalah melatih kebiasaan,
mengutamakan hal yang penting skala prioritas, harus terbiasa mengatur skala prioritas dari masalah dan harus mengatur waktu. Ada seorang siswa sekolah menengah atas, jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh. Harus berganti trayek bus sebanyak 3 kali. Meskipun setiap hari tidur tidak mencapai 4 jam, akan tetapi dapat mengambil kesempatan merapikan hal-hal penting di dalam buku catatan, menggunakan jam olahraga untuk melakukan pratinjau dan mengulas kembali, menggunakan dan mengatur waktu dengan efektif, melewati belajar dan kerja keras selama 3 tahun. Berhasil diterima di Universitas Tsinghua. Jam 5 pagi sudah harus bangun dan berangkat. Waktu belajar di rumah pada pukul 12 malam hari baru tiba di rumah. Dia bertahan sampai akhir. Semangat dan ketekunan yang seperti ini, saya berpikir sangat layak menjadi panutan bagi banyak siswa atau siswi. Kita harus mengutamakan perihal di urutan pertama, menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal yang bermakna, yang dapat membantu diri sendiri untuk semakin berkembang. Kemudian, barulah kita bisa selangkah demi selangkah menuju kesuksesan. Kalau kita bisa tumbuh 2% setiap hari, dalam setahun kita akan mengakumulasi 1377 kali kekuatan. Kalau kita mundur 2% setiap hari, maka setahun kemudian kita akan 2,29 juta kali lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang mengalami kemajuan 2% setiap harinya. Dari sini, kita bisa melihat kita benar-benar harus menggenggam dan menghargai waktu. Titik berat dalam kehidupan. Kehidupan manusia adalah terbatas, harus memanfaatkan setiap menit dan detik yang berharga. Dari kehidupan kita, waktu setiap menit dan detik ini Anda menggunakannya. Maka setiap menit dan detik ini memiliki nilai dalam kehidupan. Semesta sangat adil. Setiap orang memiliki waktu 24 jam untuk digunakan sebebasnya, untuk bekerja, waktu luang, ataupun menjaga keluarga dan menghubungi saudara. Dalam kehidupan relawan Seci, masih ada satu hal lagi yang mereka lakukan dengan waktu yang dimilikinya, yaitu menjadi relawan. Pengusaha Huang Huade pada saat yang sama mengurus 2 usaha yang sangat sukses dalam kehidupannya. Awalnya ia tidak berencana untuk menjadi relawan. Hingga ia bertemu dengan Master Cheng Yen, usaha juga dapat digunakan di dalam misi untuk dijalankan. Sama seperti cinta kasih yang Master kita katakan, cinta kasih universal. Tahun 1994, saya ke Indonesia. Di Indonesia, Master mengatakan kepada kami, kaki Anda menginjak tanah orang, menjunjung langit orang, di samping itu juga menggunakan sumber daya alam orang, Anda harus memberi lebih dahulu. Waktu itu kami ingin mengatakan, Master, saya masih belum menghasilkan uang. Anda sudah menyuruh saya untuk memberi terlebih dahulu, tetapi kami juga sangat menuruti kata-kata Master. Kami menggunakan waktu di akhir pekan, kami pun membagikan beras, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Barang kebutuhan hidup orang, mereka sangat gembira.
Tetapi sampai pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Indonesia. Ketika kerusuhan, mereka kemudian mengorganisir pasukan PAM Swakarsa untuk melindungi pabrik kami sendiri. Coba Anda lihat ini. Ini adalah karena Anda memberi terlebih dahulu, maka mereka akan memberi Anda kembali. Di saat mengikuti kegiatan misi sebenarnya, belajar sangat banyak. Bahkan saat melihat penderitaan Anda, akan menyadari berkah. Anda pergi ke daerah setempat, mereka para warga, dulu kami mana bisa tahu. Jika master tidak menyuruh kami pergi memberi bantuan bencana, kami benar-benar tidak menyadari betapa penuh berkahnya kami. Anda pergi lihat penduduk desa itu, lihat tangan mereka. Tidak seperti tangan kita yang begitu halus. Tangan mereka sangat kasar. Coba Anda jabat tangan mereka. Anda akan meneteskan air mata. Tangan mereka sangat kasar. Di pedesaan, suatu pagi kami membagikan makanan. Mereka mendaki selama 5-6 jam dari sisi samping gunung itu sampai puncak gunung ini. Jadi, ketika kami di sana, kita akan harus berbaris. Kami membagi dari sisi sini. Master menyuruh kami masuk ke dalam barisan untuk memberi perhatian dan menyapa mereka. Sering mengobrol dengan mereka dan perhatikan tangan mereka. Dengan menyaksikan penderitaan, akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Master menyuruh kita, saya berbicara begitu banyak tidak ada gunanya. Anda pergi lihat sendiri, baru Anda mengerti. Sebagai seorang yang sukses dalam berumah tangga, bisnis, dan juga sebagai relawan, orang yang sukses mengurus semuanya. Bagaimana cara Huang Wade mengurus semuanya secara seimbang? Apa trik rahasianya? Saya ingat sesuatu, kata guru. Berbakti dan berbuat baik tidak bisa ditunda. Jadi saya menjadikannya prioritas saya. Saya ingat setelah tsunami Samudra Hindia 2004, kami pergi ke kampus Gwandu. Saya harus mengatur materi dan sebagainya. Sangat sibuk. Saya lupa untuk kembali ke perusahaan saya. Selama 9 hari. Setelah 9 hari, pikirku, wah, cilaka. Saya telah meninggalkan perusahaan selama 9 hari. Entah apa yang telah terjadi. Tetapi ketika saya kembali, mereka melakukannya dengan sangat baik. Saya merasa sangat tersentuh. Mereka bahkan lebih baik daripada ketika saya di sana. Jadi, staf saya juga tahu bahwa saya melakukan pekerjaan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi, mereka berinisiatif sendiri. Ketika kita melakukannya dengan sungguh hati, maka kita akan mendapatkan lebih banyak kembali. Orang seperti ini benar-benar bahagia. Kita akan menyadari berkah, menghargai berkah, dan kembali menciptakan berkah. Membuat hidup penuh dengan lebih banyak cinta adalah motivasi utama yang membuat insan suci rela menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjadi relawan. Saya kebetulan menemukan ladang berkah ini yang bisa saya garap. Kepala dari spesialis gigi pada Pusat Kedokteran Suci Hualien, Li Yibang, awalnya sebagai dokter jaga. Pada rumah sakit Chung-San Medical University, gajinya sangat bagus. Orang rumah juga carikan dia rumah sakit yang bisa kerjasama. Namun dia melepaskan masa depan yang cemerlang. Satu keluarga pindah ke Hualien.
dan memanfaatkan hari libur dengan kegiatan baksos pengobatan. Saya rasa kehidupan ini tidak akan menunggu orang. Apalagi saya sebelumnya pernah 2 kali sakit kritis. Belakangan ini, yaitu bulan 12 tahun lalu, saya masuk ke rumah sakit dan hampir mati. Saya merasa jika saya telat masuk ke unit darurat 1 hari saja, saya mungkin akan masuk ke ICU. Saat kita masih bisa bernafas, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita harus berusaha melakukannya. Mungkin kali ini kita tolak, berikutnya belum tentu orang akan memberi kita kesempatan. Saya merasa jika kita banyak melakukan, akan banyak menerima. Jika melakukan hanya sedikit saja, maka kehilangan akan banyak. Saya juga sangat bersyukur atas dukungan dari orang rumah. Maka saya merasa jika benar ada pahala, mau melimpahkan jasa ini kepada orang tua dan orang rumah. Bagi para pengusaha dan dokter, waktu sangat berharga dan padat. Tetapi dalam jadwal mereka sangat padat sehingga mereka harus menghitung setiap detik. Jika mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mereka masih tetap mampu menjadi relawan. Namun, jika dibandingkan dengan master, jadwal mereka masih cukup santai. Mendirikan Seci dengan menjalankan 4 misi dan 8 jejak dharma, jutaan donatur di seluruh dunia, kantor cabang Seci dan jejak langkah para murid telah mencapai seluruh dunia. Dengan menggunakan kata sangat sibuk sekali, masih belum cukup untuk menggambarkan beban di pundak master. Jadi, bagaimana master mengatur waktunya? Meskipun saya baru-baru ini sering membahas hukum alam adalah dengan sekuat tenaga untuk berbicara dan juga berjuang untuk melakukan hal-hal, namun saya tidak membiarkan menit dan detik berlalu dengan sia-sia. Saya memanfaatkan tubuh ini. Jika kita tidak menyadarkan diri kita sendiri dalam kehidupan ini, di kehidupan mana kita akan menyadarkan diri kita sendiri lagi. Sehingga di kehidupan ini, saya memiliki jodoh untuk bertemu dengan Buddha Dharma. Dan juga memiliki jodoh dengan begitu banyak negara di dunia. Para murid datang menanggapi master, melakukan kegiatan seci dan mempraktikkan jalan bodhisattva. Sehingga saya merasa lebih terhibur. Dan juga lebih merasa bahwa hidup ini tidak sia-sia. Saya masih harus lebih menggenggam waktu untuk lebih banyak berbicara. Berpikir bahwa saya bisa demikian aman, nyaman, dan leluasa setiap hari. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya ada mencipta berkah bagi dunia? Saya menjawab diri sendiri, masih tidak cukup. Biarpun tidak membiarkan setiap detik berlalu sia-sia, ini masih belum cukup. Master telah berusia sangat lanjut. Selama ini menderita penyakit jantung. Tubuh sangat lemah. Namun kekuatan tekadnya tangguh tak tertandingi. Bangun jam 3.40 subuh setiap hari. Mulai menjalani hidup dengan setiap detik, menerima pertemuan demi pertemuan yang diadakan untuk memberi petunjuk, seperti pertemuan rapat, kunjungan tamu, diskusi, dengan berbagai jadwal selama lebih dari 50 tahun. Menit dan detik dalam sehari tidak pernah kosong. Menggunakan detik untuk ditumpuk dan diakumulasikan, misi cinta kasih Seci menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah manifestasi nyata dari welas asih dan kekuatan ikrar agung.
Para bodhisatwa, kita harus menggenggam nilai kehidupan kita. Meskipun karir itu penting, namun kesempatan untuk berpartisipasi dalam misi ini sulit didapat, benar-benar langka. Lihatlah pandemi saat ini. Ini benar-benar pelajaran yang luar biasa. Karena pandemi ini, kita melihat lebih banyak penderitaan. Kita menghayati tentang kemiskinan dan kesusahan. Sungguh tak berdaya. Bahkan beberapa orang menjalani kehidupan hari ini tanpa mengetahui apakah masih ada harapan untuk hari esok. Jika kita tidak memiliki jalinan jodoh dengan mereka, tidak mengetahui situasi mereka, biarlah setelah memiliki jalinan jodoh ini, berharap para bodhisatwa terjun di kerumunan orang banyak, para makhluk yang menderita. Apakah kita harus menyatukan semua orang, bergabung bersama untuk membantu orang-orang yang menderita saat ini? Di masa mendatang, bagaimana kita mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk membantu mereka? Para bodhisatwa, kekuatan cinta kasih, manfaatkan dengan baik. Terdengar di mana ada penderitaan, kita semua harus lebih bersemangat, menyatukan setiap tetes upaya, setetes demi setetes, dapat mengubah kehidupan. Sangat besar, sangatlah besar. Tercerahkan oleh ketidakkekalan. Mengapa segala yang berhubungan dengan waktu sangat dijunjung tinggi oleh Master, bahkan diperhitungkan sampai setiap detik? Padahal dalam Dharma dibahas tentang konsep ketidakkekalan. Dapat dikatakan bahwa yang utama adalah kekuatan untuk bergerak. Dalam Sutra 24 bagian, terdapat satu bagian Buddha bertanya pada muridnya, yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, nyawa manusia ada berapa waktu? Ada yang berkata dalam menghitung hari. Ada yang berkata dalam menghitung saat makan. Yang terakhir menjawab dalam hitungan napas. Buddha dengan pasti menjawab, sangat baik. Kamu telah memahaminya. Meminjam bagian sutra ini, Buddha Sakyamuni memberitahu dan menasihati kita bahwa hidup itu tidak kekal dan sangat pendek. Ada kalanya di mana satu tarikan nafas sudah tidak dapat ditarik. Setinggi apapun kekuasaan dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, tidak dapat dibawa pergi. Tahun 1979, Master mulai mengenalkan Sutra 42 bagian, juga khusus terhadap bagian sutra ini. Konsep ini bertahan sampai tahun 1987. Master pertama kali mengusulkan kata perenungan melewati tahapan detik. Banyak orang mengatakan kehidupan manusia melewati rintangan tahun. Saya suka mengatakan satu kata. Kehidupan manusia harus melewati rintangan detik. Rintangan detik, kita harus setiap detik bersaing, menggunakan waktu, menggenggam kesempatan usia kehidupan kita, mengembangkan kemampuan usia kehidupan kita. Jika satu nafas keluar dan satu nafas tidak balik kembali, kehidupan kita sudah hilang. Oleh karena itu, satu nafas keluar juga berada dalam satu hitungan detik, bukan 1 menit. Adalah pada detik. Kamu mau mengeluarkan satu nafas keluar, waktunya dihitung dalam detik, bukan hitungan menit. Oleh karena itu, kita seharusnya bersaing dengan detik ini. Kita dengan kehidupan kita mau digunakan dalam masyarakat yang bisa mengembangkan kemampuan kita. Ini adalah bersaing dalam setiap detik. Kita senantiasa menjaga melewati rintangan detik ini
Dengan demikian, kita bisa menghargai kehidupan kita. Menghargai kehidupan kita, orang yang bisa menghargai berkah adalah bisa melakukan kebajikan. Orang yang bisa melakukan kebajikan senantiasa merasa bahagia. Ini dinamakan kehidupan manusia yang bahagia. Besok hari atau ketidakkekalan duluan tiba, siapapun tak bisa menduganya. Karena itu, jiwa bodhisatwa dunia harus jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Lakukan selangkah demi selangkah dengan mantap. Waktu kita seharusnya digunakan untuk tempat yang mengakumulasi nilai kehidupan, dengan sungguh-sungguh memancarkan cahaya dan memancarkan kehangatan. Membawa lebih banyak cinta, kasih, dan kehangatan di dunia ini. Maka setiap hari, sewaktu tidur, bisa membawa senyuman dalam tidur. Bila kita menjalani kehidupan hingga akhir, terakhir waktu dikenang kembali, barulah tidak akan meninggal dengan membawa penyesalan. Coba semua orang pikirkan, kita hendak mempelajari jalan bodhisatwa, tanggung jawab sangat besar. Harus mulai belajar bagaimana untuk menggemban Dharma ini. Dharma bagaimana disebarluaskan di dunia. Bagaimana memberikan pendidikan di dunia, apalagi sekarang masa kemunduran Dharma. Di masa kemunduran Dharma, Dharma bagaimana bisa meresap dalam batin. Sangat susah dan tidaklah mudah. Harus menggenggam jalinan jodoh saat sekarang, masuk ke tengah orang banyak. Menjalin jalinan berkah yang besar, kehidupan manusia setiap menit, setiap detik berlalu terus, tidak berhenti melewatinya. Tetapi berlalunya setiap menit detik, tiada satupun yang bukan setiap tetes Dharma Buddha meresap dalam batin, membuat batin kita dan Dharma lebih matang, lebih dapat memahaminya, sehingga apakah Dharma ada meresap dalam batin setiap orang, ini harus melihat apakah semua orang ada bersungguh hati. Tidak bisa tidak bersungguh hati, harus lebih bersungguh hati.